Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum. Thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita sampaikan atas segala nikmat karunia yang senantiasa Allah curahkan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang senantiasa tertanam di dalam hati kita, kualitas ketakwaan, kualitas iman kita di hadapan Allah juga semakin bertambah. Dan mudah-mudahan dengan itu Allah senantiasa membimbing kita dengan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita senantiasa juga saling mengingatkan untuk mengintrospeksi diri kita, menilai seberapa baik kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita mencoba untuk mengintrospeksi seberapa baik nilai ketaatan kita dalam beribadah kepada Allah, seberapa baik kita mampu menjaga hubungan-hubungan yang harmonis dengan sesama makhluk Allah, baik itu terhadap alam semesta maupun terhadap sesama manusia. Dan juga tentu yang senantiasa juga kita ingatkan adalah bagaimana kita mampu menjaga keharmonisan dengan diri kita sendiri, dengan memperlakukan diri kita dengan cara yang baik. Dengan demikian mudah-mudahan introspeksi yang kita lakukan setiap saat terhadap diri kita ini akan mengantarkan kita menjadi hamba yang paling bertakwa di sisi Allah, dan sekaligus menjadikan kita sebagai hamba yang menduduki kualitas mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, tanggal 4 Februari oleh PBB dinyatakan sebagai Hari Persaudaraan Internasional. Hari Persaudaraan Internasional ini ditandai dengan kesepakatan antara Syekh Al-Azhar pada waktu itu dengan Paus Fransiskus yang membuat kesepakatan untuk senantiasa saling menghormati antara sesama pemeluk agama, menghormati sesama manusia tanpa memandang perbedaan agama, tanpa memandang perbedaan etnis, tanpa memandang perbedaan warna kulit dan sebagainya. Kita semua adalah bersaudara sebagai manusia, sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita ingin masuk dalam khutbah kita yang singkat pada hari ini, Bapak-bapak sekalian. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna." Jauh sebelum kelahiran kita ke dunia ini, tanpa kecuali semua umat manusia yang lahir ke dunia ini pernah mengambil perjanjian antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian yang diambil itu adalah perjanjian rububiyah, pengakuan bahwa Allah adalah Rabbun. Allah bertanya kepada setiap calon manusia yang akan lahir ke dunia, "Alastu birabbikum?" Apakah kamu mengakui saya sebagai Rabbmu? Dan semua manusia menjawab, "Qalu bala syahidna." Kita semua tanpa kecuali
menjawab, "Ya, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Rabb kami." Karena itu Bapak-bapak sekalian, wajar kalau kemudian Nabi mengatakan di dalam hadisnya, "Ma min mauludin yuladu illa 'alal fitrah." Tidak ada satu orang pun yang dilahirkan ke dunia ini kecuali dia lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah yang dimaksudkan adalah kefitrahan bahwa dia adalah hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Fitrah bahwa dia adalah hamba yang pernah mengakui Allah sebagai Rabb-Nya. Itu pula sebabnya mengapa di dalam Al-Quran, kalau kita menelisik, mencoba untuk mencari secara mendalam bagaimana cara Allah menunjuk kepada setiap orang-orang, kepada hamba-hambanya yang ada di atas bumi ini, Allah menggunakan paling tiga term, 3 kata untuk mengalamatkan hamba-hambanya di atas bumi ini. Allah menyebutkan bahwa ada yang disebut dengan abdun, hamba. Semua orang tanpa kecuali, entah dia mengakui Allah sebagai Tuhannya setelah dia ada di dunia ini, atau dia mengingkari, menyimpang dari kefitrahannya, tidak lagi mengakui Allah sebagai Tuhannya, kemudian mengakui Tuhan yang lain, atau bahkan mungkin dia tidak mengakui Tuhan yang manapun, dia tetaplah sebagai abdun, sebagai hamba. Entah dia mau beriman atau tidak beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia tetaplah sebagai hamba. Dia tetap ditunjuk sebagai abdun. Kenapa? Karena sejak kelahirannya dia adalah hamba dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan perjanjiannya tadi itu. Yang kedua, ada yang ditunjuk oleh Allah dengan kata abid atau ibad. Kata abid ini adalah hamba yang tadi, abdun, tetapi dia memiliki kesadaran bahwa dia adalah hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia beriman kepada Allah. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia menjadi abid. Dia berusaha untuk menunjukkan kehambaannya kepada Allah dengan berusaha untuk melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan abid, bukan lagi sekedar menjadi abdun. Yang ketiga, ada yang disebut oleh Allah dengan kata abid. Abid ini adalah seorang abid, tetapi dia memiliki ketekunan di dalam ibadahnya. Kalau seorang abid mungkin saja dia masih bermalas-malasan ketika dia melaksanakan ibadah. Mungkin saja ada ibadahnya yang terlewatkan oleh dia. Tapi bagi seorang abid, dia adalah hamba yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konsep ini, semua manusia adalah abdun. Semua manusia adalah hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia punya posisi yang sama pada kefitrahannya sebagai hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu Bapak-bapak sekalian, sebagai sesama hamba, Allah tidak menginginkan siapapun di antara kita menyakiti satu sama lain. Sebagai sesama abdun, Allah tidak menginginkan kita saling menyakiti. Maka itu di dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a." Siapapun yang membunuh satu orang manusia, satu jiwa, Allah tidak membedakan jiwa yang mana. Allah tidak memberikan rincian apakah jiwa itu muslim, apakah jiwa itu non muslim, apakah jiwa itu taat beribadah kepada Allah atau tidak taat beribadah kepada Allah, apakah dia orang yang baik atau orang yang tidak baik. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi, siapapun yang membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar atau karena dia melakukan kerusakan di atas bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, sama saja kalau dia membunuh seluruh umat manusia. Allah menempatkan setiap hambanya, setiap abdun pada posisi yang sama dalam hal kemanusiaan.
Tidak ada alasan bagi kita dan tidak cukup menjadi alasan bagi kita karena perbedaan agama, perbedaan keyakinan, perbedaan status sosial. Lantas satu di antara kita saling melecehkan. Lantas satu di antara kita saling membunuh. Lantas satu di antara kita saling menyakiti. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum," belumlah beriman seseorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi, sampai dia mampu menjalin hubungan cinta dengan sesamanya sama seperti apa yang dia lakukan terhadap dirinya sendiri. Nabi tidak mengatakan hatta yuhibba li mu'minin, sampai dia mencintai seorang mukmin. Nabi tidak mengatakan hatta yuhibba li muslimin, sampai dia mencintai saudaranya yang muslim. Nabi mengatakan hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya. Siapa saudara kita? Sesama abdun, sesama hamba daripada Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu, belumlah sempurna keimanan, belum sampai pada kualitas iman yang baik seseorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Karena itu Bapak-bapak sekalian, tidak ada alasan bagi kita untuk saling menyakiti, saling menghina hanya karena perbedaan agama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am 108 mengatakan, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi." Janganlah kalian menghina orang-orang yang menyembah selain Allah. Artinya juga, jangan pernah kalian menghina sesembahan orang lain yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jangan menghina orang-orang yang berbeda sesembahan dengan kalian. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi. Jangan menghina, jangan mencaci maki orang yang menyembah selain Allah. Jangan mencaci maki sesembahan orang yang menyembah selain Allah. Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Karena kalau itu kamu lakukan, mereka akan menghina Allah tanpa pengetahuan dan bahkan melampaui batas. Lalu Allah mengatakan, "Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum." Seperti itulah kami menghiasi setiap umat perbuatan-perbuatan mereka. Kami memberikan kesempatan kepada setiap umat untuk memilih apapun yang mereka lakukan. Tsumma ila rabbihim marji'uhum. Suatu saat nanti mereka akan kembali kepada Tuhannya. Siapa Rabbnya? Kita kembali pada ayat yang pertama tadi. Semua kita berkata, "Alastu birabbikum?" Qalu bala syahidna. Semua orang pernah bersaksi bahwa ya Allah, Engkaulah Rabb kami, Engkaulah pemelihara kami. Maka ketika ayat Al-An'am ini mengatakan, "Tsumma ila rabbihim marji'uhum," kemudian kepada Rabbnya mereka kembali. Itu artinya ketika kita semua kembali kepada Allah yang kita pernah membuat perjanjian bersama di awal kehidupan kita, Allah mengatakan fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Di sanalah nanti Allah akan menjelaskan, di sanalah nanti Allah akan menerangkan apa yang pernah mereka lakukan. Bukan di sini saatnya kita memvonis satu sama lain, Bapak Ibu sekalian. Bukan di dunia ini tempatnya kita saling menyalahkan. Di sini tempatnya kita saling menghargai. La tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan menghina sesembahan orang lain. Kapan waktunya Allah memberikan keputusan? Ketika kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu artinya vonis tentang salah dan benar dalam hal akidah, dalam hal keyakinan, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita apa? Menghargai keyakinan setiap orang. Tugas kita apa? Menjaga keharmonisan sesama umat manusia. Tugas kita apa? Menjaga hubungan sesama umat manusia agar kita bisa hidup damai di dunia ini. Tentang salah dan benar, kata Allah, "Tsumma ila rabbihim marji'uhum." Biarkanlah Allah yang akan memberikan keputusan ketika kita semua nanti kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa memberikan sebuah arahan yang baik buat kita semua. Kita bertetangga tidak hanya dengan sesama muslim. Kita bergaul tidak hanya dengan sesama mukmin.
Kita berteman, bergaul bukan hanya dengan sesama orang yang beriman. Kita bersama dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Umar bin Khattab dalam satu peristiwa kurban, pelaksanaan ibadah kurban, pernah menegur seorang pelaksana kurban ketika dia melewati tetangganya yang tidak beriman. Lantas Umar mengatakan, dahulukan tetanggamu meskipun dia bukan seorang mukmin untuk membagikan daging kurbanmu. Umar menegur, jangan lewati tetanggamu yang tidak muslim hanya karena dia bukan seorang muslim lantas tidak kamu bagikan daging kurbannya. Utamakan tetanggamu, utamakan orang yang paling dekat meskipun dia bukan seorang mukmin, meskipun dia bukan seorang muslim. Dalam hal bersama-sama dalam kehidupan bersama ini, kehidupan sosial, kita harus saling menghargai tanpa membedakan apapun alasannya, agamakah, martabatkah, lingkup sosialkah, status sosialkah, jabatankah, hartakah, kita semua satu dalam kemanusiaan dan karena itu kita saling menghormati satu sama lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan mati kecuali masih dalam keadaan muslim. Ini nasihat yang baik buat kita semua untuk senantiasa menjaga keimanan kita, menjaga kualitas akidah kita, menjaga keyakinan-keyakinan yang kita yakini sebagai kebenaran. Apa yang kita sampaikan tadi di atas adalah cara kita bergaul keluar, tetapi ke dalam kita harus tetap meyakini bahwa apa yang saya yakini sekarang adalah kebenaran, apa yang saya imani sekarang adalah yang benar. Karena itu kita akan berusaha sungguh-sungguh untuk menjalankan, melaksanakan dan berdiri kukuh, kokoh di atas akidah yang kita yakini sekarang. Itu bahasa kita ke dalam. Allah mengingatkan kita, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati, jangan meninggalkan dunia ini kecuali kalian masih dalam keadaan sebagai seorang muslim. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing setiap langkah kita, mengampuni dosa dan kesalahan kita dan memberikan kita kehidupan yang baik di dunia ini dan juga di akhirat yang akan datang. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa afiyatan fil jasad wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah